Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Prayoga dengan NIM 12550110327. Halo semuanya, perkenalkan nama aku M. Syafwan Alhamdi dengan NIM 1255011010079. Nah, kami dari kelompok satu ingin mereview sebuah kode website yang telah kami buat, yaitu mengenai web analisis kesehatan dan juga mengenai web penilaian mahasiswa per kelas. Untuk itu, kita masuk ke dalam videonya. Baik, saya akan menjelaskan tentang proyek penilaian mahasiswa. Yang pertama-tama di sini yang kita lakukan adalah mengimpor library dari luar. Yang pertama itu Streamlit. Ini adalah digunakan untuk membuat aplikasi web yang berbasis Python. Kemudian library Matplotlib itu gunanya untuk memunculkan grafik di aplikasi nantinya. Kemudian kita membuat fungsi utama, yaitu dev run. Di sini kita akan meletakkan seluruh seluruh program di dalam fungsi ini agar ketika dipanggil nanti mudah ketika dipanggil di dalam file utama Streamlit. Nah, kemudian title ini adalah untuk menampilkan judul besar dalam aplikasi nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan menginput jumlah mahasiswa yang dimana nantinya kita akan memasukkan mahasiswa di sini dengan minimal satu value satu dan stepnya bertahap satu persatu. Kemudian di sini ada variabel kosong yang dimana gunanya nanti di nilai ini kita akan masukkan berapa nilai mahasiswa, kemudian ini masukkan nama mahasiswa, dan kategori per MHS ini kita akan memasukkan kategori mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut masuk kategori A, B, C, atau D. Nah, kemudian kita menggunakan for untuk memasukkan nilai dan nama nilai mahasiswa secara dinamis. Nantinya loop akan berjalan sesuai dengan jumlah mahasiswa, yang dimana minimal value yaitu 0,0 dan maksimalnya adalah 100 dengan step 0,5. Nah, kemudian program akan mulai menghitung jika tombol klik dimulai dan proses dan yang dihitung di sini adalah nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian kita akan melanjutkan ke membuat kategori nilai, yang mana di sini ada rentang A, B, C, D, dan E, yang dimana rentang A dimulai dari 85 sampai 100, B 70 sampai 84, C 55 sampai 69, D 40 sampai 54, dan E adalah 40. Nah, kemudian di sini kita kembali menggunakan for untuk mengecek setiap nilai mahasiswa dan menentukan kategorinya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan di sini untuk menampilkan hasil dari perhitungan kita. Yang pertama, yaitu hasil nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah dari mahasiswa tersebut. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan untuk membuat hasil dari distribusi untuk menampilkan distribusi nilai. Nah, ini adalah untuk menunjukkan jumlah mahasiswa pada tiap kategori. Di kategori A ada berapa mahasiswa, di kategori B ada berapa mahasiswa, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita membuat grafik, yang mana nantinya grafik akan muncul ketika proyek ini dijalankan dan masuk ke situs webnya. Nah, pada website analisis kesehatan ini kami menggunakan tiga kategori, yaitu BMI atau Body Mass Index, yang kedua BMR, Basal Metabolic Rate, dan juga yang terakhir yaitu TDE atau Total Daily Energy Expenditure. Singkatnya, eh,
BMI itu untuk menilai berat badan, apakah tubuh ideal atau kelebihan berat badan. Kemudian kalau BMR itu menentukan kebutuhan kalori dasar. Kemudian yang terakhir yaitu TDE itu menentukan kalori harian berdasarkan aktivitas kita sendiri. Nah, pada website ini kami menggunakan Streamlit agar menjadikan PDPT ini menjadi sebuah web. Kami menggunakan Streamlit, kemudian kami aliaskan sebagai ST. Kemudian di sini terdapat dev run yang mana nanti ini akan berfungsi atau membungkus semua fitur aplikasi yang diletakkan di dalam fungsi ini agar dipanggil ke dalam file up.py. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk menghitung BMI dengan parameter berat dan juga tinggi, yang mana ini adalah rumusnya berat badan dikalikan misalnya ini 175 jadi 1,75 pangkat 2 gitu. Kemudian setelah dapat BMI-nya, di sini kita menentukan kategori BMI-nya berdasarkan WHO, yang mana kalau kurus itu di bawah 18,5, normal itu dari 18,5 sampai 25 BMI-nya. Kalau gemuk itu kisaran dari 25 sampai 30 BMI-nya. Kemudian di atas 30 maka itu obesitas. Kemudian di sini kami menggunakan rumus menghitung BMR-nya dari Mifflin Esteger yang dinilai lebih akurat di masa ini. Di sini kami menggunakan dengan inputan parameter gender ngaruh, habis itu berat badan, tinggi dan juga usia. Nih. Jika gendernya pria, maka dia akan mengembalikan nilai seperti ini: 10 kali berat ditambah 6,5 kali tinggi dikurang 5 kali usia. Nah, kemudian yang terakhir kalau pria itu ditambah dengan 5. Kemudian else yang mana ini adalah wanita. Bedanya adalah di sini dia dikurangkan 161. Sedangkan yang pria ditambah 5. Nah, kemudian terdapat juga fungsi untuk pengalih yang akan digunakan kepada TDE nanti. Di sini ada faktor. Faktor ini kami bungkus menggunakan dictionary yang mana key-nya adalah ini dan ini value-nya. Jika key-nya tidak aktif maka 1,2, aktivitas ringan 1,375, aktivitas sedang 1,5, kemudian aktivitas berat 1,725. Kemudian jika atlet maka faktor nanti pengalinya 1,9. Nah, kemudian kita ambil sesuai ini levelnya. Kemudian jika ada terdapat masalah maka dia mengambil default yang 1,2. Nah, ini berikut adalah untuk pembuatan websitenya. Ini judul dari websitenya nanti, halamannya ini. Kemudian ada deskripsinya, masukkan data diri untuk mendapatkan perhitungan kesehatan harian Anda. Kemudian ini ada form. Di sini ada form pilihan yaitu jenis kelamin pria atau wanita. Kemudian ini usianya ini minimal value-nya 1, value default-nya 20. Kemudian step-nya jaraknya 1. Kemudian ini ada tinggi, yang mana minimal value-nya 1, value default 170 dan step-nya 0,1. Dan ini ada berat sama dengan minimal 1, value-nya 60 dan step 0,1. Nah, kemudian di sini ada subheader untuk membantu user nanti memilih tingkat aktivitas. Ini seperti drop down gitu, teman-teman. Ini ada keterangannya panjang, tidak aktif. Ini untuk membuat tabel ya, tabel tidak aktif 1,2, yang mana itu dia tidak berolahraga, lebih banyak duduk atau kerja kantoran. Kalau ringan itu dia olahraganya 1 sampai 2 kali per minggu, sedang itu 3 sampai 5 kali per minggu olahraganya. Kalau berat tuh
intens 6 sampai 7 kali per minggu. Kemudian ada atlet yang aktivitasnya ekstrim itu latihannya 2 kali sehari gitu. Kemudian ini ada deskripsi, info, warnanya nanti biru. Deskripsinya ini adalah panduan untuk memilih level aktivitas sesuai agar hasil TDE lebih akurat. Kemudian ini untuk memilih aktivitasnya tadi teman-teman, yang tidak aktif, ringan, sedang. Nah, kemudian ada button yang mana jika button ini ditekan, button itu sekarang ini, maka dia akan mengambil hasil dari inputan form itu, berat sama tinggi, dihitung BMI-nya, kemudian dikirim ke dalam fungsi tadi. Begitu juga dengan BMR, kemudian juga TDE, yang mana TDE itu adalah BMR tadi, hasil BMR ini dikalikan TDE faktor yang aktivitas tadi, aktivitas yang 1,2, 1,375 sesuai dengan inilah teman-teman. Kemudian dia akan muncul output. Ini ada subheader, judul kecilnya ini nanti akan mengusulkan BMI-nya dan mengambil kategorinya seperti normal, kurus, obesitas gitu nanti. Kemudian ini ada BMR-nya, kemudian ini ada TDE-nya. Nah, kemudian di sini ada markdown, yang ini cuma hiasan aja teman-teman. Kemudian ada judul lagi, judul kecil lagi, rekomendasi kalorian. Jika ingin menurunkan berat badan, maka TDE-nya dikurang 500 kalori per hari. Kalau ingin mempertahankan berat badan, maka TDE-nya sesuai aja, tidak dikurangin atau ditambah. Kemudian untuk menaikkan berat badan ini ada TDE-nya ditambah 500. Kemudian ada sini deskripsi yang mana nanti hijau backgroundnya. Terima kasih telah menggunakan kalkulator kesehatan ini. Nah, selanjutnya kami ngebuat sidebar yang mana menggabungkan antara web analisis kesehatan dan juga web penilaian mahasiswa per kelas tadi. Ini kita import library Streamlit, kemudian kita panggil web dari dua ini. Kemudian ini ada judul besar di sidebarnya, yaitu menu navigasi. Kemudian di bawahnya ada pilihan halaman, mana ada pilihan mahasiswa sama analisis kesehatan. Jika memilih pilihan mahasiswa, maka dia akan menjalankan web ini. Maka dia menggunakan web ini menggunakan ini run. Maka ini akan menjalankan semua fungsi yang berada di dalam web ini. Jika kita memilih analisis kesehatan, maka dia akan menjalankan web ini dan mengaktifkan semua fungsinya. Nah, untuk menjalankan webnya kita tidak seperti biasa ya teman-teman, tidak run code seperti ini. Dia tidak akan mau. Dia menjalankannya menggunakan ini, py atau python spasi dash m streamlit run up.py. Kita run ini karena yang ini telah memanggil kedua file ini. Run, maka langsung membuka Chrome, dan ini adalah website dari hasil kita. Ini adalah sidebar tadi, up.py nya sekarang berada di dalam web penilaian mahasiswa. Sini penilaian mahasiswanya kita coba tes, misalnya ada dua mahasiswa, kita enter terlebih dahulu. Kita buat sini 90, kemudian sini 50. Maka proses penilaiannya ini rata-rata 70, tertinggi 90, terendah ini mahasiswa yang nilai rentangnya 85 sampai 100. Ada satu mahasiswa, ini 0, 0, kemudian rentangnya 40 sampai 54 ada satu mahasiswa. Dan di sini terdapat grafik dari Matplotlib mengenai distribusi nilai tadi. Ada satu. Nah, kemudian kalau di analisis kesehatan di sini ini ada pilihan tadi pria sama wanita. Ini ada usianya 20, defaultnya tadi, tinggi badannya default 170, bisa kita ubah ya teman-teman, 180. Berat badan juga nih. Nah, ini adalah penjelasan tadi teman-teman. Penjelasannya, judulnya, kemudian ini tabelnya tadi, dan ini adalah deskripsi yang menggunakan st.info tadi. Kemudian kita pilih aktivitasnya, misalnya sedang,
kemudian kita klik tombol hitung sekarang, maka dia akan memunculkan ini hasil analisis Anda BMI 18,52 yang mana itu berada dalam jangka atau kategori normal. Ini BMR-nya 1630 kalori per hari, kemudian TDE-nya yaitu 2526,50 kalori per hari. Nah, ini rekomendasinya. Yang ini dikurangi 500, ini normal, ini ditambah 500. Nah, kemudian ada deskripsi SD.sukses tadi. Terima kasih telah menggunakan kalkulator kesehatan ini. Nah, itulah hasil dari kode yang telah kita review tadi, yang mana kemaksudnya ini sidebar, kemudian ini website analisis kesehatan, kemudian website pilihan mahasiswa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.